Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 273 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Rabu 17 November 2021 dari kitab Amsal pasal 29 ayat 25 mengatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, biar mida Jahoba mabahet jorgong, alai manangise namar haposat tu Jahoba gabe tibbul sogot. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika Nuh membuat sebuah bahtera dari kayu gofir, sulit diterima oleh orang-orang di sekelilingnya. Namun Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Demikian dicatatkan oleh kitab Kejadian. Musa memimpin orang Israel. Tuhan membelah lautan dan bangsa Israel menyeberangi padang gurun. Mereka mengeluh, kami akan mati, kami ingin kembali ke Mesir. Musa tetap melakukan yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Demikian dicatatkan oleh kitab Keluaran. Yesus sedang berpuasa, iblis pun mencobainya. Berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Demikian dicatatkan oleh kitab Injil. Ketika Wright bersaudara mencoba menerbangkan pesawat pertama mereka, orang-orang berkata kepada mereka bahwa proyek itu tidak akan berhasil karena manusia tidak mungkin bisa terbang. Ketika John F. Kennedy mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengirim manusia ke bulan, banyak orang mencibirnya bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Mereka adalah orang-orang yang tidak membiarkan para penantang mereka membuat mereka takut atau mematahkan semangat mereka. Hidup di dunia ini akan semakin berbahaya. Pikirkan apa saja yang harus kita takuti. Tingkat kejahatan yang menakutkan, virus dan penyakit, bencana alam yang semakin meningkat, krisis energi yang semakin nyata, ancaman teroris yang mengerikan, ancaman pembajakan dan pembobolan, lain-lain dan sebagainya. Setiap orang pastilah pernah mengalami rasa takut. Rasa takut itu bisa terjadi pada diri seseorang tanpa memandang usia, suku, ras, agama, dan status sosial ekonominya. Rasa takut itu sendiri
bisa datang dari diri sendiri, misalnya lantaran memikirkan sesuatu yang belum tentu benar atau belum tentu terjadi. Ada pula rasa takut terhadap orang lain, di mana ketakutan itu muncul karena diintimidasi atau diancam. Beberapa dari kita mungkin telah dilumpuhkan oleh pendapat orang lain, hingga bahkan kita tidak menyadarinya, sebab ada kalanya secara sengaja kita melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan etika, moral karena menuruti apa kata orang, karena takut bertentangan dengan pendapat orang lain. Sebagai akibatnya, di kemudian hari kita sering menanggung akibatnya. Contohnya, ada orang yang terpaksa bungkam atau berkompromi terhadap satu kejahatan karena berbagai ancaman, entah ancaman atas keselamatan diri sendiri, keluarga, bisnis, karir. Padahal begitu kebenaran terungkap, justru masalah baru muncul, mungkin lebih parah. Semua orang memang selalu berusaha untuk menghindari hal-hal yang menakutkan dalam hidup ini. Karena itu, bisa saja semuanya itu mengganggu kedamaian hati kita. Akan tetapi, ketika kita diajak untuk takut, takutlah hanya kepada Tuhan. Karena bagi mereka yang hanya takut kepada Tuhan, firman Tuhan ini berbicara, "Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka." Mazmur 115 ayat 11. Iman kita kepada Allah dapat membebaskan kita dari ketakutan akan dunia. Masihkah kita harus hidup dalam ketakutan, sedangkan Yesus rela datang ke dunia demi menyelamatkan kita? Ia dapat kita percaya, dapat kita andalkan. Jangan takut. Yesus menyertaimu, percayalah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus dan benar, Engkaulah perlindungan kami senantiasa. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami dan kami bersedih menderita karena coronavirus 19 sekarang ini dan karena kesulitan ekonomi. Karena itu kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat itu. Tuhanlah pelindung kami, dan kami yakin hanya padamu. Berkatilah dan tolonglah kami untuk takut kepadamu saja, karena daripadamulah perlindungan di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 273 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.